Hai semua, berlian tidak hanya bisa diperoleh dari tambang di darat saja, melainkan juga bisa ditambang di bawah laut. Seperti salah satu perusahaan dari Namibia, dalam melakukan penambangan berlian bawah lautnya, mereka memiliki beberapa kapal tambang bawah laut yang tercanggih. Berlian terbentuk lebih dari 3 miliar tahun yang lalu jauh di dalam kerak bumi. Di bawah kondisi panas, menyebabkan atom karbon mengkristal membentuk berlian. Ketika gunung berapi meletus, magma dari gunung berapi akan keluar menuju permukaan bumi dan membentuk struktur bebatuan yang mengandung berlian atau juga disebut dengan kimberlite. Dan kimberlite inilah yang menjadi sumber dari berlian. Untuk mencari lokasi kimberlite tersebut, para ahli geologi melakukan kegiatan eksplorasi yang membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun dengan biaya yang tidak sedikit. Setelah lokasi ditemukan, selanjutnya menentukan metode yang digunakan dalam menambang berlian. Ada 3 metode, yaitu penambangan terbuka, pertambangan bawah tanah, dan pertambangan bawah laut. Dalam penambangan terbuka maupun bawah tanah, memerlukan proses penggalian dan peledakan. Setelah digali dan diledakkan, proses selanjutnya yakni mengangkut magpile atau material-material hasil ledakan menggunakan dump truck. Magpile ini terdiri dari ore atau biji tambang dan juga waste atau batuan limbah. Untuk waste akan dikirim ke tempat pembuangan, sedangkan untuk ore akan dikirim ke crusher. Dalam proses crusher, ore akan dihancurkan menjadi beberapa ukuran, lalu bebatuan yang sudah dihancurkan ini dibawa melalui conveyor belt menuju ke silo atau tempat penyimpanan. Setelah itu dilanjutkan ke treatment proses atau proses pemisahan. Ore ini akan di-screening untuk memisahkan ore ukuran besar dan kecil, kemudian ore yang sudah di-screening ini akan masuk ke dalam proses dense media separation. Ore akan diberi slurry, yakni suatu larutan yang terdiri dari bubuk ferrosilikon yang dicampur dengan air dengan kepadatan tertentu. Ore yang diberi slurry ini dimasukkan ke dalam alat yang bernama cyclone. Dengan cara ini, karena ore yang mengandung berlian memiliki berat jenis yang lebih tinggi, akan tenggelam ke dasar cyclone. Dan sebagai hasilnya, material yang kaya akan konsentrat berlian akan terbentuk. Dan konsentrat ini nantinya akan dibawa ke proses selanjutnya, yaitu recovery plant. Sedangkan ore yang tidak lolos pada proses screening sebelumnya akan diproses lagi untuk mendapatkan berlian, yang mana proses ini diolah pada pabrik Krikras. Ore akan menuju mesin crusher untuk dihancurkan lagi, sehingga mendapatkan ukuran yang ditentukan, dan selanjutnya ore akan dikirim untuk proses dense media separation sama seperti sebelumnya. Hasil dari dense media separation tersebut akan menghasilkan konsentrat dan juga waste. Waste atau batuan limbah akan dibuang ke tempat pembuangan, sedangkan konsentrat yang diperkirakan mengandung berlian akan dikirim ke recovery plant. Tempat recovery plant ini semuanya dikerjakan secara otomatis, dan pada tempat recovery ini konsentrat akan diolah lagi lebih lanjut. Setelah itu dimasukkan ke dalam drum separator, dan selanjutnya konsentrat pilihan ini akan menuju ke mesin X-ray. Mesin X-ray ini akan men-scan konsentrat pilihan dan akan memisahkan antara batuan yang mengandung berlian dan yang tidak mengandung berlian. Dengan melibatkan sinar X-ray tersebut, konsentrat yang mengandung berlian akan memancarkan cahaya berwarna yang disebut dengan fluorescence. Dengan bantuan fotodetektor, cahaya yang terdeteksi oleh sensor ini akan mengirimkan sinyal ke mikroprosesor, dan selanjutnya semburan udara akan ditembakkan ke arah konsentrat berlian. Setelah terpisah, nantinya konsentrat yang mengandung berlian ini akan masuk ke dalam proses kimia untuk memisahkan berlian dari batuan. Kemudian berlian yang sudah diekstrak akan dibawa menuju ke tempat penyortiran dan grading. Pada tempat ini, digunakan cara manual oleh para pekerja yang sudah berpengalaman dan ahli. Berlian akan disortir menurut ukuran, kejelasan, hingga bentuk potongan dari berlian tersebut, sehingga nantinya akan dapat menentukan nilai dari berlian tersebut. Setelah disortir dan digrading, berlian yang masih dalam bentuk kasar tersebut kemudian dipotong dan dipoles lagi sebelum dijual ke konsumen. Sedangkan tambang berlian bawah laut, salah satu perusahaan yang menjadi pelopor tambang berlian bawah laut adalah perusahaan yang bernama Debmarine Namibia. Tambang bawah laut Debmarine Namibia ini terletak di pantai barat Namibia, dan untuk area perizinan pertambangan offshore-nya ini memiliki luas 11.000 km persegi. Dan Debmarine Namibia ini
merupakan perusahaan patungan kerjasama antara pemerintah Republik Namibia dengan perusahaan pertambangan dari Afrika Selatan, yakni De Beers. Debmarine Namibia memulai pertambangan bawah lautnya sejak tahun 2002, dan sampai saat ini, Debmarine sudah menambang di lokasi tersebut seluas 74 km persegi. Area mining offshore ini merupakan deposit berlian bawah laut yang terbanyak di dunia, yang totalnya mencapai 80 juta karat. Dan Debmarine Namibia ini merupakan tolak ukur dalam hal eksplorasi serta teknologi pertambangan berlian bawah laut. Dalam menambang berlian bawah lautnya, Debmarine Namibia ini memiliki 5 kapal yang dilengkapi dengan teknologi canggih. Kapal-kapal tersebut tidak hanya dapat menambang saja, namun juga dapat digunakan untuk mengeksplorasi area yang mengandung mineral di dasar laut. Salah satu kapal tambangnya diberi nama SS Nujoma. Dalam membuat kapal ini, Debmarine Namibia menghabiskan biaya sebesar 2,3 miliar Namibian dolar atau setara dengan 2 triliun rupiah. Kapal SS Nujoma ini dibuat oleh sebuah perusahaan di Norwegia, di mana komponen-komponen untuk membuat kapalnya ini berasal dari 15 negara-negara yang berbeda, seperti untuk tenaga penggeraknya ini dibuat di Finlandia, sedangkan mesinnya dibuat dari Italia. Pada 26 Juni tahun 2016, kapal SS Nujoma ini selesai dibuat lalu diserahkan ke pemerintah Namibia. Selanjutnya kapal SS Nujoma ini dikirim ke pelabuhan Cape Town untuk proses pemasangan sampling system dan alat-alat untuk proses pengolahan berlian. Ketika tiba di pelabuhan Cape Town, kapal ini dilakukan pemasangan DMS atau Dense Media Separation seberat 80 ton. Kemudian juga dipasang slurry hose reel, front end plan, kemudian unit recovery seberat 200 ton yang dipasang di dekat buritan kapal. Setelah alat pengolahan berlian ini terpasang, kapal ini terlebih dahulu dilakukan sea trial untuk memastikan kapal yang dibangun ini sesuai dengan spesifikasi sebelum nantinya akan dikirim ke Namibia. Kemudian dalam menambang berlian bawah laut, para kru akan melakukan kegiatan eksplorasi bawah laut untuk mencari area yang mengandung berlian. Kegiatan eksplorasi ini dilakukan dengan cara scanning ke dasar laut, lalu dilanjutkan dengan sampling atau pengambilan sampel untuk melihat kandungan berliannya. Setelah ditemukan lokasi yang mengandung berlian, proses selanjutnya adalah mine planning. Dalam mine planning ini, meliputi kapal mana saja yang akan melakukan penambangan, berapa lama penambangan yang dilakukan, serta bagaimana penambangan tersebut dilakukan. Untuk selanjutnya adalah proses kegiatan penambangan bawah laut. Dalam melakukan kegiatan penambangan ini, Debmarine Namibia menggunakan mesin crawler yang diberi nama The Butcher dengan beratnya 310 ton. Mesin tersebut kemudian dimasukkan ke dasar laut. Saat di dasar laut, alat ini akan menggali sedimen pada permukaan dasar laut dengan kedalaman sekitar 15 cm. Kemudian sedimen tersebut dikirim ke kapal melalui pipa yang besar, yang mana tiap jamnya ini mampu mengangkat sekitar 60 ton sedimen. Setelah itu sedimen yang ada di atas kapal akan dihancurkan dengan crusher menjadi ukuran-ukuran kecil dan di-screening atau disaring. Sedimen yang sudah di-screening ini kemudian diberi campuran slurry dan masuk ke dalam proses pemisahan, sedangkan untuk sedimen yang tidak mengandung berlian akan dibuang lagi ke laut melalui pipa pembuangan. Setelah itu, berlian akan disortir melalui serangkaian proses yang salah satunya menggunakan mesin X-ray seperti pada penambangan di darat tadi. Dan untuk proses terakhir, berlian yang sudah disortir ini akan dimasukkan ke dalam wadah khusus menggunakan mesin otomatis dan tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh berlian-berlian tersebut. Nantinya berlian yang sudah dikemas itu akan dikirim ke daratan menggunakan helikopter untuk disortir secara manual. Dan pengiriman berlian-berlian ini dikirim ke daratan 3 kali seminggu. Tambang berlian bawah laut Debmarine Namibia ini dapat menghasilkan berlian sebanyak 1,2 juta karat pada tahun 2016 yang lalu. Keberadaannya juga memiliki kontribusi besar bagi Namibia, terutama dalam bidang perekonomian dan GDP nasional. Untuk tiap tahunnya, pemerintah Namibia melalui perusahaan Debmarine Namibianya itu dapat memperoleh pendapatan hingga 4 miliar Namibian dolar atau setara dengan 3,5 triliun rupiah.